Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya 3 anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Farudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartarti. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Keenam tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor. Membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Ratas ini guna memastikan sejumlah proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi. Proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. Sejumlah proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyatakan telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian hingga perkebunan. Di hari Minggu dan kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat, dan kemudian juga kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan tentang lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Nah, itu Pro kontra RUU TNI hingga kini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah perubahan menjadi sorotan, diantaranya penambahan jumlah lembaga yang kini bisa diduduki TNI aktif.
Rancangan Undang-Undang TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menjadi sorotan bahkan pro kontra publik. Salah satunya adalah terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Sekarang ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. Satu, ya, karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu, ya. Dengan demikian, dalam RUU TNI yang saat ini sedang dibahas, hanya 16 lembaga yang boleh diisi TNI aktif. Namun, apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit itu harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, sebuah bus berpenumpang pemudik terbakar di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kebakaran bus tujuan Makassar ini diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Sebuah bus pemudik terbakar di Jalan Poros Pangkep, Makassar, Kampung Mangalekana, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Angin kencang membuat si jago merah dengan cepat membakar habis bus beserta isinya. 2 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 30 menit kemudian. 4 penumpang, 2 kru dan seorang sopir selamat dari kebakaran. Polisi datang melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Bus yang berangkat dari Mangkutanah, Kabupaten Luwu Timur menuju kota Makassar ini diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin hingga mengalami kebakaran. Untuk dugaan kebakaran tersebut, menurut supir, sepertinya ada korsleting di sekitar mesin yang mungkin menimbulkan percikan api sehingga mengakibatkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio TMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Galuh dan juga Cikal. Di studio pemirsa saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan Simpang Sadang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Cikopo yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Cikopo yang akan mengarah ke Subang dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2. Bisa kita saksikan ini kendaraan roda 2 ini baru lepas dari antrian traffic light di sana. Dan kita tinggalkan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pasar Gamping, Jakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja Kota yang akan mengarah ke Purwokerto saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan di arah sebaliknya Purwokerto yang akan mengarah ke Jogja Kota dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas di kawasannya terlihat lancar, namun antisipasi banyaknya aktivitas pejalan kaki yang berlalu lalang menyeberang jalan di kawasan ini. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kita tinggalkan Pasar Gamping, Jogja. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Kenanten, Mojokerto. Arus lalu lintas dari jalan bypass Mojokerto yang akan mengarah ke jalan Surabaya, Madiun dalam keadaan
mengalami antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai 100 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan di Jalan Raya Gempol Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Jaya Negara saat ini dalam keadaan ramai lancar. Bisa kita saksikan di sana dominasi kendaraan lebih didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Karitas Palembang. Dari pantauan CCTV kami terlihat pada pagi hari ini di kota Palembang baru saja diguyur hujan sehingga pada jalan nampak dalam keadaan licin. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk selalu berhati-hati dengan aquaplaning di jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah jalan Atmo yang akan mengarah ke Peteren dalam keadaan ramai lancar, perlambatan kecepatan juga terjadi di antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, kami menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat, serta 145 orang luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 58,85% terjadi pada waktu siang hari. Kami juga menginformasikan dalam rangka menyambut operasi ketupat ataupun pelaksanaan libur lebaran 2025, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi ketupat yang rencananya ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara nasional untuk kendaraan yang akan menuju ke Pulau Jawa, yaitu dari kilometer 70 Cikampek hingga 414 Jawa Tengah, di mana akan diberlakukan sistem kontraflow dan juga sistem one way. Dalam pelaksanaannya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Rencananya operasi ketupat ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025. Hal ini untuk memastikan perjalanan mudik Anda berjalan dengan baik dan juga lancar sehingga Anda dapat sampai ke kampung halaman dalam keadaan sehat dan berkumpul bersama keluarga. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Studio TMC, Galuh dan juga Cikal. Kembali ke Anda, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.